Shalom FICC, kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga kepada hambanya yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Dedikasi Anda adalah berkat bagi kami. Tuhan memberkati. Shalom, mari kita ikut FICC Lighthouse Prayer yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu menggunakan video call WhatsApp jam 7 malam. Yuk hadir juga dalam doa siang di tempat ini pada hari Rabu dan Jumat jam 11 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang seluruh jemaat FICC untuk hadir dalam ibadah doa dan puasa malam pada Sabtu 18 Oktober pukul 5 sore di Gereja FICC. FICC Church mengucapkan selamat atas kelahiran Valerie Eleanor Luban Tobing, putri pertama dari Bapak Henry dan Ibu Jane. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya FICC Giving yang akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang mau transfer antar bank dapat melihat no rekening berikut ini. Gerakan Ceban. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gereja kita membutuhkan dukungan dari hati yang penuh kasih untuk melunasi pembangunan rumah Tuhan. Kami mengajak Bapak Saudara untuk turut dalam gerakan Ceban ini. Tujuan dari gerakan Ceban ini adalah untuk melunasi renovasi gedung gereja dengan jumlah 30 juta. Setiap sumbangan yang Bapak Ibu berikan sekecil apapun adalah bagian dari berkat yang menguatkan iman kita bersama. Mari kita dukung gerakan Ceban ini. Gerakan ini dapat disalurkan melalui rekening gereja dan kotak gerakan Ceban yang berada di belakang. Terima kasih atas perhatian dan kemurahan hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati setiap langkah kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan ini, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan suka banget dengan namanya kesatuan hati. Iblis gak suka, tapi Tuhan suka banget. Di mana 2-3 orang berkumpul tuh bisa serahati. Tadi Excel udah bagi tentang kesatuan, kesehatian. Dan di mana kesehatian, percaya Roh Kudus bekerja, revival, terobosan akan terjadi. Semuanya tepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Hey. Rasakan dan nikmati
Selamat sore FICC, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sendang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita berikan salam kiri kananmu. Katakan Shalom, selamat hari Minggu. Kita boleh bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Saya percaya hari ini kita mau sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Hari ini semua tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang kita lakukan hari ini biar menjadi hormat dan menjadi persembahan yang terbaik yang bisa kita beri melalui kehidupan kita. Bapak Ibu baik hari ini? Apakah kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita? Dan hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Saya percaya nggak satu kebetulan kalau saya baru ngobrol beberapa saat, tapi saya percaya bahwa beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati, sangat luar biasa, datang jauh-jauh dari Bali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Pendeta Ratna. Selamat datang Ibu, selamat datang Tante. Nanti saya percaya kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Biar apapun yang kami lakukan pada sore hari ini menjadi persembahan yang bisa kami persembahkan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, Kau terus pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biar benih firman-Mu terus tertanam, bertumbuh, berbuah, berakar, dan terutama Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sarana dan prasarana yang kami gunakan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Bapa, dan biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Biar apapun yang kami lakukan, hanya satu, semua tentang Tuhan Yesus. Semua bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami akan buka ibadah ini, kami tabiskan ibadah ini, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ke dalam kehendak-Mu ya Bapa. Dan biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
dan Allah kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Let's praise the Lord. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm down. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. His praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. Yes, you are. Weather, it's more than a sound. My praise is the shout when every Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How will I keep it inside? Oh, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Mari sama-sama katakan, I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord, oh my soul. Praise
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sore hari ini Tuhan masih memberikan kita semua kesehatan untuk sama-sama berkumpul untuk meninggikan dan menyembah nama Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan. Saudara percaya? Semua setuju ya, hidup kita adalah penyembahan. Bukan hanya kita menaikkan pujian, tapi juga di mana kita semakin mengenal Tuhan, hidup kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan di setiap waktu dan kondisi. Mengizinkan Tuhan benar-benar berdaulat atas hidup setiap kita. Tuhan, ini kami membawa hidup kami, hati kami, biarlah boleh menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Jadikan setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Yesus. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and raging sea. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in Your way. Forever I surrender all to You. Lord, I live to worship You. Jesus. My Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moments. In You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in You through storm and raging sea. Faithful, You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in Your way. Forever I surrender all to You. Lord, I live to worship You.
setiap perkataan kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk
satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap kita, atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau setia Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap lembah-lembah kekelaman kami. Engkaulah sumber kedamaian kami. Engkaulah sumber yang memberikan kami kenyamanan Tuhan. Di saat kami nggak tahu harus kemana, kami tahu ada satu pribadi yang selalu setia menunggu kami. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami datang Tuhan membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu Yesus. Sore hari ini kami siap untuk dibentuk Tuhan. Kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami dengar sore hari ini adalah pesan Tuhan, isi hati Tuhan untuk setiap kami. Bekerjalah Tuhan sebebas-bebasnya, biar benih yang ditabur dapat bertumbuh, tertanam di dalam hati kami yang subur Tuhan. Benih itu boleh berbuah, berakar, berbuah Tuhan. Dari hidup kami, orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau hantarkan di tempat ini. Kami percaya ada pesan Tuhan yang akan Kau sampaikan lewat hamba. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ratna, dipersilakan. Terima kasih Melisa. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elizabeth yang sudah memberikan kesempatan buat saya, juga kepada Pak Jerry dan semua pengurus di tempat ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu diri saya karena mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang belum mengenal saya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Maaf ini saya belum, oh ya ini ya. Hari ini saya dikasih tema oleh Ibu Gembala tentang worship ya, hidup yang menyembah. Kemudian ini saya membawa foto dari kami sekeluarga ya. Saya mempunyai satu suami yaitu Bapak Budi Pangestu, nama saya Ratna Levina Umardinyo. Kenapa panjang banget ya? Yaitu karena perintah dari orang tua saya, karena nama papa saya harus diikutkan. Papa saya namanya Umardi. Kemudian saya diberi nama pertama itu Ratna Lilawati. Setelah saya melihat buku pintar, ternyata Ratna Lilawati itu, Ratna itu ternyata batu saudara. Kemudian Lila itu ungu. Jadi saya mikir, aduh Tuhan kok namaku kok batu kecubung ya. Kan kalau ungu batu kecubung ya. Kemudian saya cari-cari gimana supaya agak keren gitu. Akhirnya dapatlah saya Levina. Artinya bersinar ya. Jadi batu yang bersinar paling tidak ya diamond lah gitu ya. Walaupun tidak berlian yang besar, tapi badannya besar. Jadi saya kasih nama Ratna Levina Umardinyo ya. Itu nama lengkap saya. Kemudian suami saya itu namanya Budi Pangestuli. Kemudian Lini adalah yang menyebabkan saya sama Ibu Gembala Saudara itu dekat sekali. Karena kita adalah Jintong Jinlang katanya, karena kita sama-sama satu suku ya dari Margali. Jadi saya sangat bersyukur sekali, saya sangat diberkati karena Ibu Gembala sangat sayang kepada saya. Luar biasa, itu suatu anugerah dan saya sangat banyak belajar berbagai hal dengan beliau. Beliau mendoakan saya, mendukung saya di dalam pelayanan dan luar biasa
saya juga biasanya ketemu dengan Pak Yeskiel yang sering ketemu ya. Saya tuh sangat kagum gitu karena bagaimana Pak Yeskiel tuh orang yang sangat sopan banget. Sampai saya itu geli sendiri gitu loh. Ada ya di zaman milenial apa ya ini sekarang. Zaman sekarang kok ada orang yang sesopan itu. Kemudian saya ketemu dengan Pak Jerry. Ternyata Pak Jerry juga tidak kalah sopannya. Apalagi Ibu Melisa, waduh luar biasa, sudah cantik, sopan, pinter buat kue. Tadi saya juga diberkati dengan kuenya, itu sungguh luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, saya mau belajar dengan Pak Jerry bagaimana di dalam pelayanan banyak sekali karena saya baru belajar. Jadi saya membutuhkan teman untuk sharing dan puji Tuhan ya, Tuhan itu baik. Selalu memberikan jawaban dan Pak Jerry banyak sekali memberikan saya masukan-masukan luar biasa dan akan dilanjutkan hari ini mungkin sampai besok pagi bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih luar biasa ya. Kemudian saya tuh menikah sudah 40 tahun ya, jadi anak saya yang paling tinggi itu namanya Devina, dia anak kedua saya. Itu paling kecil tapi paling tinggi, kemudian yang perempuan sebelahnya itu anak saya yang pertama, kemudian yang laki itu menantu saya. Jadi anak saya 2 perempuan semua dan saya punya 2 cucu laki semua. Jadi ini seimbang ya, Tuhan tuh baik. Saya pengen punya anak laki dulu tapi waktu kita belum terima Yesus, mertua saya selalu pengen gitu loh, kamu tuh loh punya anak laki-laki gitu untuk meneruskan marga, padahal sekarang marga kan tidak dipakai ya, tapi ternyata Tuhan kasih cucu yang luar biasa ya. Terima kasih, itu sekedar perkenalan saya asalnya dari Solo, kemudian saya tinggal 26 tahun di Bali. Jadi saudara kalau mau ke Bali kabarin aja, pasti saya akan berusaha untuk menjemput saudara dan saya menjadi guide gratis. Jangan khawatir, saya akan dengan senang hati mengantar Bapak Ibu karena pekerjaan saya adalah pekerjaan yang Tuhan kasih itu luar biasa. Selain saya handicraft, jadi dengan tamu-tamu bule, saya juga di masa pandemi saya jualan masakan, kemudian saya juga jadi guide, tour leader juga, kemudian karena banyak sekali waktu, jadi kalau ada tamu sesuai dengan namanya Bali banyak libur, itulah saya akan bersedia dan semangat untuk mengantar Bapak Ibu kemanapun kalau berada di Bali. Ya, kemudian kemarin waktu doa puasa Ibu Gembala ini mengajak kita untuk mempersembahkan tentang tari Bali, yaitu ada penari Bali asli Bali namanya Ibu Olivia, silahkan berdiri. Ibu Olivia, dia adalah penari yang asli ya. Kemudian ini ada penari juga yang luar biasa, walaupun dari Malang tapi juga ahli berbahasa Bali dan juga pinter juga menari Bali. Ibu Marta, silakan Ibu Marta. Kalau saya menari hanya penggembira saja, karena Ibu Marta bilang, waduh kalau enggak ada Bu Ratna enggak rame gitu. Jadi ya udah, saya badannya besar sampai teman saya bilang, karena dulu nama kecil saya Home, bilang gini, Me, kamu jangan sekali-sekali posting fotomu waktu nari. Terus jangan sekali-sekali kirim video juga, karena itu akan merusak imajinasi saya tentang Bali gitu. Jadi saya enggak kirim foto-foto saya karena teman saya sudah wanti-wanti seperti itu ya. Karena Bali adalah pulau yang luar biasa, sangat diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita mikir, kok bisa ya orang yang di luar Tuhan kok diberkati gitu. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan kok enggak diberkati. Maksudnya secara finansial, karena kita ini kalau orang-orang dunia itu enggak mikir, selalu enggak mikir kalau damai sejahtera, sukacita itu tuh berkat. Mereka tuh selalu mikirnya uang gitu kan. Jadi orang Bali itu memang banyak uang karena mereka itu ada satu rahasia yang saya lihat, mereka tuh sungguh-sungguh sama Tuhan. Kadang-kadang tuh banyak orang yang enggak sungguh-sungguh karena mereka bangun pagi masak langsung Banten.
Kemudian siang masak Banten dulu. Sore begitu juga. Kemudian mereka itu kalau upacara tuh sampai hutang-hutang. Maksudnya benar-benar hutang untuk supaya upacaranya itu bisa terlaksana gitu. Sedangkan kadang-kadang banyak sekali orang Kristen yang untuk mempersembahkan uangnya, maksudnya hartanya itu juga enggak mudah gitu. Ya, apalagi mempersembahkan tubuhnya secara utuh. Makanya tema hari ini sungguh luar biasa, yaitu worship ya. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi sekarang sudah tiba bahwa kita itu sebagai anak Tuhan itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya gimana ya? Kita itu betul-betul harus memberikan diri kita, hati kita tuh secara all out, dan kita benar-benar harus melekat kepada Tuhan. Kalau enggak, kita enggak akan tahu ini benar apa enggak ya, ini salah apa enggak ya gitu, ya kan? Karena Tuhan tuh pengennya kita itu bersatu dengan Dia dan kita bisa menyembah benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan itu tuh sungguh luar biasa. Saya tuh mengalami banyak sekali pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena saya latar belakang tuh bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saya dapat privilege kalau saya sampai bisa berdiri di hadapan saudara-saudara itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi benar-benar karena Tuhan tuh sungguh mengasihi saya. Saya bukan orang yang kenal Tuhan, tapi Tuhan bisa mengangkat saya untuk menjadi anaknya walaupun melalui proses yang tidak mudah. Karena apa? Karena saya mengenal Tuhan setelah saya menderita sakit. Jadi tahun 97 itu adalah titik balik saya untuk menerima Tuhan karena saya ada sakit miom dan miomnya itu sudah 12 cm. Saya harus dioperasi padahal walaupun badan saya besar tapi saya adalah seorang penakut. Saya disuntik aja takut apalagi dioperasi. Jadi saya pikir wah itu sudah umur saya sudah habis saudara gitu ya. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Melalui proses itu saya bisa mengenal Tuhan dan Tuhan Yesus baik. Ada sahabat saya yang bilang mengenalkan saya bahwa ini loh Tuhan Yesus tuh saya nyembuhkan kamu loh. Mosok sih Tuhan bisa menyembuhkan saya? Iya itu apa enggak 2000 tahun yang lalu, mosok sekarang Tuhan masih bekerja. Tapi ternyata benar, cuman dengan mengaku bahwa Tuhan dan juru selamat sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Kemudian saya diberi firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terus kok gampang banget ya ikut Tuhan? Karena saya kan saya mikir karena kita dari latar belakang yang salah, saya pikir tuh harus melalui ritual-ritual yang panjang, harus melalui hal-hal yang menyakitkan. Tapi ternyata Tuhan Yesus tuh benar-benar membuka tangan dan puji Tuhan saya benar-benar mendapatkan mujizat. Sakit saya hilang dengan cara yang ajaib. Saya malah dikasih hadiah sama Tuhan melalui penyakit saya bisa jual banyak barang dan saya dapat tiket gratis ke Cina. Saya dapat obat di sana dan saya sungguh beruntung menurut saya karena saya belum pernah ke luar negeri. Kemudian papa saya itu selalu ngomong, pokoknya kamu dalam hidupmu tuh paling enggak sekali kamu harus ke Cina, kamu harus ke tembok Great Wall dan kamu harus naik. Karena itu tuh kamu bisa menjadi seorang pahlawan katanya gitu. Itu waktu saya kecil. Jadi beneran waktu saya di Great Wall, saya bersyukur saya bisa naik ke atas dan ternyata ijazahnya bayar saudara. Saya juga baru tahu. Jadi saya pikir tuh kalau naik langsung oh kamu bisa naik sampai atas.
berarti kamu dikasih sertifikat. Ternyata sertifikatnya beli gitu. Tapi ya saya senang juga karena Tuhan sungguh luar biasa. Hal-hal yang tidak mungkin bersama Tuhan itu bisa menjadi mungkin. Jadi apa itu worship ya? Worship itu adalah penyembahan dan Tuhan itu benar-benar yang dicari itu kita. Kita jangan berpikir bahwa kalau nyembah itu ya harus di gereja. Kita harus bersama-sama. Baru kita itu baru menyembah. Kita menyembah itu dari kehidupan kita sehari-hari. Gimana kita melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dengan firman Tuhan, itu penyembahan sejati kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan di dalam berhubungan dengan orang-orang yang belum kenal Yesus, kita bisa mengenalkan Yesus melalui kehidupan kita. Itulah penyembahan kita yang sejati. Jadi fokus kita tuh harus tetap Yesus ya, supaya dan Roh Kudus tuh selalu menolong kita. Saya mempunyai banyak sekali pengalaman pribadi bersama Tuhan, bagaimana kalau kita itu hidupnya betul-betul menempel sama Tuhan, gimana hidup kita itu benar-benar percaya sama Tuhan, gimana kalau kita tuh betul-betul beriman sama Tuhan. Saya ini kerjaannya itu handicraft dan tamu bule saya itu udah tahu bahwa saya tuh puji Tuhan oleh anugerahnya, saya tuh selalu bisa mengerjakan apa yang dia pesan. Walaupun pekerjaannya itu tidak mudah bagi saya, tapi tidak ada yang sukar buat Tuhan. Itu yang harus saudara pikirkan di dalam hati dan pikiran saudara. Karena apa? Saya benar-benar melakukannya gitu. Jadi tamu saya misalnya order, tamu saya kan bule, dia IO di Sydney sama di Melbourne. Dia tuh selalu datang, nanti cuma dikasih waktu 3 hari. Kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang cuma 6 jam. Kamu harus buat ini ya gitu. Kalau sudah apa? Yaitu dari kerjaan itu saya bisa memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena dia sendiri juga kaget. Kadang-kadang dia juga kasihan sama saya. Kok kamu bisa kayaknya enggak usah ya. Soalnya saya tuh buat misalnya gini. Saya harus buat naga yang panjangnya 15 meter. Kepalanya tuh tingginya 1,5 meter. Terus dia bilang pokoknya ini kepalanya ini nanti harus nyemburin asap gitu ya, nyemburin asap gitu. Jadi dari kerongkongannya tuh harus kamu kasih itu gitu. Dan itu nanti digantung di atas. Secara manusia itu waduh ini gimana ya. Tapi saya selalu tanya Roh Kudus, gimana ya Roh Kudus buat seperti ini. Orang yang saya ajak kerja sama aja bingung gitu loh. Kadang-kadang gimana ini Bu Ratna. Udah pokoknya kerja aja ya Pak ya, nanti gini. Tapi puji Tuhan ya bisa jadi. Kadang-kadang disuruh buat apa itu, dia kan temanya Harry Potter. Harry Potter kan buat lilin terbang. Kalau lilin terbang kan gampang ya saudara, saya tinggal motong-motong peralon, kemudian saya kasih lem tembak supaya itu kayak mengalir gitu, terus atasnya kasih lampu, terus saya kasih tali pakai senar, kan udah terbang. Tapi kalau disuruh buat buku terbang, itu kan bener-bener kalau enggak Tuhan enggak mungkin bisa gitu. Karena bukunya tuh dia kan, karena itu Harry Potter kan bukunya mantra. Jadi saya tuh harus cari buku-buku yang tebal, kemudian kalau dilihat itu bukunya terbang gitu. Tapi Tuhan kita itu sungguh ajaib. Saya selalu tanya gitu sama Roh Kudus tolong ini gimana ya caranya. Dan Tuhan tuh bener-bener bisa ngasih saya hikmat gimana di setiap selipan buku itu dikasih plat besi gitu. Terus numpuk ke bawah, jadi kelihatannya jatuh tapi itu sebetulnya ada besinya gitu. Jadilah buku terbang, yaitu salah satu pekerjaan saya. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kita tuh benar-benar harus membawa hidup kita kepada Tuhan. Itu penyembahan kita sejati. Karena apa? Setelah itu tamu saya, orang bule itu tidak percaya sama Tuhan. Dia bilang Tuhannya tuh ya uang gitu. Aduh kok jahat banget ya kok Tuhannya uang. Tapi melalui peristiwa-peristiwa
dia bisa sekarang bilang, oh betul-betul Tuhan, betul Ratna, memang aku membutuhkan Tuhan. Karena seringkali dia bawa barang, tidak bisa masuk X-ray saudara. Terus dia telepon saya, Ratna aduh tolong doain. Karena gimana mau masukin X-ray, orang ukurannya 1,5 meter kali 2 meter gitu. Tapi oleh anugerah Tuhan tuh, Tuhan benar-benar bila saya, itu barang tuh bisa sampai ke Australia, dia kalau membawa itu ratusan kilo saudara. Tapi Tuhan itu baik dan akhirnya dia sekarang bisa, puji Tuhan gitu ya. Maksudnya ya belum terima Yesus, apalagi mereka itu pasangan homo. Tapi paling enggak itu buat saya itu sukacita gitu loh. Gimana dia mulai mau belajar untuk mengenal Tuhan. Gimana anak-anaknya sekarang mulai berdoa, itu kan hal yang mustahil gitu kan. Orang anak bule dari pasangan homo sekarang dia bisa berdoa. Dan kita bisa saling menguatkan. Karena kadang-kadang di dalam pelayanan itu melalui masa-masa yang sulit. Jadi saya kadang-kadang itu juga tidak mungkin kan ngomong sama orang-orang, jadi saya cuma berdoa. Tapi tamu bule saya ini bisa gantian menghibur saya. Gimana dia bilang, aduh Ratna, gimana kabarmu? Kamu lagi apa? Gitu. Kita ketemuan ya makan, waduh pokoknya Ratna, kamu itu adalah malaikat saya. Oh enggak, aku gitu. Ya kamu malaikat saya, kamu yang selalu nolong saya. Aku terima kasih banget, kamu itu sangat berharga di dalam hidup saya. Kamu tuh cantik, waduh itu tuh bener-bener membuat hati saya tuh bisa berbunga-bunga. Maksudnya dari hal yang saya tuh sebetulnya susah, lagi sedih, tapi denger omongannya dia itu bisa terhibur gitu karena geli gitu ya. Dia selalu bilang gitu. Pokoknya nanti kalau kamu sampai mati, aku tetap akan cari kamu. Kamu di surga atau di neraka? Oh aku di surga, aku bilang gitu. Kalau rambut saya putih, dia selalu bilang, aduh Ratna, kamu tuh loh harus mikirin dirimu sendiri, jangan terus mikirin orang lain. Terus saya dikasih uang, kamu harus ke salon ya, kamu harus semir, kamu udah cantik tapi kamu harus merawat dirimu. Terus kalau saya capek gitu, ayo Ratna, ke spa. Langsung dipanggil 3 orang saudara. Saya mikir, 1 orang aja saya bayarnya mikir gitu, karena itu kan tempat bule-bule. Tapi saya tuh bisa dikasih 3 orang, yang 1 kaki, yang 1 kepala, yang 1 tangan. Sampai saya bilang, enggak Ratna, kamu harus mikirin dirimu, kamu harus sehat, kamu harus kuat, karena kamu yang bisa menolong saya gitu. Yaitu maksud saya itu saya cerita ini untuk apa saudara? Bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja di masa kesesakan kita, di masa kesulitan kita, di masa maksudnya dalam keterpurukan kita. Kalau kita senantiasa menyembah Tuhan, mendahulukan Tuhan, itu Tuhan tuh selalu tahu, selalu memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua ya. Jadi penyembahan itu banyak berpikir bahwa nyanyi di gereja, mengangkat tangan, menangis di hadapan Tuhan. Tapi sebetulnya makna sejatinya itu di Roma 12 ayat 1. Maaf ini kok nggak bisa ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi itu benar-benar kita itu harus mempersembahkan diri kita. Saya belajar, karena apa? Karena memang saya tuh dulu belum mengenal Tuhan. Tapi setelah mengenal Tuhan, saya tuh merasakan bahwa Tuhan tuh yang paling berharga dalam hidup saya. Tuhan itu satu-satunya penolong. Tuhan itu benar-benar pribadi yang benar-benar mengasihi saya, memperhatikan saya gitu. Bahkan hal-hal yang tidak
yang tidak penting pun Tuhan itu tetap tahu hati kita. Itu saya sangat bangga kepada Tuhan. Karena saya itu punya toko di Legian ya dulu. Jadi saya tuh seneng banget gimana romantisnya bule-bule itu. Kalau mereka datang ke tempat saya, kemudian tiba-tiba suaminya datang dengan membawa bunga gitu. Langsung dikasih bunga gitu kan. Dan itu enggak sekali dua kali saudara, mereka tuh bener-bener romantis. Dan itu saya terus bilang sama suami saya, kok aku beli no bunga kok, nanti ya nek ulang tahun kayak itu loh bule-bule itu gitu. Tapi suami saya bilang apa, tak beli nanti nek kamu sudah meninggal, katanya gitu. Bunga tabur. Tapi ya memang maksudnya kan kita berbeda ya, maksudnya berbeda bangsa jadi lain ya. Tapi tamu saya itu bisa kalau datang tuh ngasih saya bunga, ngasih saya kado. Jadi kadang-kadang kita itu melihat pasangan kita bisa komplain gitu ya, kok enggak sama ya seperti suaminya orang lain. Kita tuh harus lihat Tuhan. Nanti kalau kita lihat Tuhan, kita itu Tuhan tuh bisa ngirimkan orang-orang lain, maksudnya untuk menghibur kita, bukan untuk kita maksudnya maaf ya untuk selingkuh enggak, tapi benar-benar memberikan kita apa yang kita inginkan, bahwa itu enggak penting juga sebenarnya. Tapi benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Saya dengan suami saya, kalau dulu suami saya kan belum kenal Tuhan, kalau saya gandeng dia bilang, aduh males banget, kayak truk kamu itu ngapain gandeng-gandeng aku gitu. Tapi sekarang karena saya gandeng terus akhirnya ya suami sekarang tanpa saya minta juga gandeng saya. Jadi artinya apa? Harus menabur dulu, ya kan? Kadang-kadang kan kita tuh sebagai wanita, kita kok diperlakukan seperti itu ya, kita jengkel, kita marah, kita emosi ya, itu malah enggak mendapatkan apa-apa. Jadi kita tetap harus menabur kasih, harus menabur benih dulu baru nanti tumbuh gitu ya. Jadi worship bukan tentang suara tapi tentang penyerahan, worship bukan sekedar emosi tapi tentang devosi ya. Jadi tentang pengabdian penuh dan menjadi gaya hidup. Ya, worship dalam roh dan kebenaran. Yesus meneguhkan dua hal penting di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Yang pertama di dalam roh, artinya dari hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan formalitas, bukan karena rutinitas. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita untuk menyembah dengan tulus, bukan karena tuntunan liturgi, tetapi karena kasih kepada Tuhan. Worship dalam roh terjadi bahkan tanpa musik, karena hadirat Allah hadir di dalam kita pada waktu kita haus dan lapar akan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita sedang mengalami kesesakan, saya biasanya mengambil waktu untuk memaksakan diri untuk datang pada Tuhan. Saya pasti akan menyembah Dia, memuji Tuhan. Tapi dari situ, itu tuh akan keluar hikmat, akan keluar penghiburan, akan keluar apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Saat kita menyembah Dia itu benar-benar bertahta di atas puji-pujian kita dan memberikan hikmat kepada kita. Jadi itu hal yang luar biasa yang saya kerjakan, sehingga dari hari ke hari itu saya merasakan kehidupan ini memang berat kalau tidak bersama Tuhan. Tapi kalau bersama Tuhan, hidup kita ini sebenarnya simpel dan gampang. Karena apa? Ya Tuhan berjalan di depan kita tinggal ikut saja gitu ya. Jadi kita sungguh beruntung kalau saudara bisa duduk di sini, bisa sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, itu sebuah anugerah. Jangan pikir ini suatu rutinitas saudara, karena benar-benar ini tuh anugerah gitu loh. Kita bisa bersama-sama, sama-sama membawa api, kemudian kita sama-sama menaikkan pujian itu
dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita itu kehidupan itu bisa berjalan dengan ringan. Ya. Dalam kebenaran itu artinya apa? Sesuai dengan firman Tuhan dan pengenalan yang benar akan siapa Allah itu. Kita tidak menyembah karena perasaan, tetapi kebenaran tentang Allah yang kita kenal melalui firman. Makanya kita harus selalu rajin untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saat saya kalau ditanya tidak hafal saudara. Tapi saya tahu banget saat saya susah, saat saya sedih, saat saya senang, saat saya lagi sharing sama teman-teman. Firman Tuhan itu selalu datang dan bisa menguatkan orang lain. Kalau kita menguatkan orang lain, diri kita juga jadi kuat. Itu dahsyatnya Tuhan ya. Memberi kita firman seperti pedang yang bermata dua. Itu maksudnya benar-benar kita ngomong, kita juga dapat berkat gitu. Kalau penyembahan tanpa firman itu menjadi fanatisme, cuman emosional aja. Tapi kalau firman tanpa penyembahan bisa menjadikan kekeringan rohani. Jadi kedua-duanya itu harus berjalan bersama-sama. Kita ya harus worship, harus menyembah Tuhan, kita juga harus membaca firman Tuhan. Contohnya Daud ya, Daud itu menari di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Bukan karena emosi semata, tapi karena benar-benar Daud tahu kepada siapa dia harus menyembah. Ya. Kemudian dari worship itu bisa mengubah hati. Itu di Mazmur 5 ayat 9. Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Jadi kita harus memberikan korban yang benar kepada Tuhan. Ibadah sejati menunjukkan bahwa kita itu benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kalau kita salah ya kita ngaku salah. Kalau kita minta tuntunan Tuhan ya kita benar-benar akan dituntun sama Tuhan. Jadi benar-benar kita tuh memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Kemudian worship menghadirkan hadirat Tuhan. Di Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ketika umat Tuhan menyembah, hadirat Tuhan turun akan membawa damai, sukacita, dan kuasa pemulihan. Jadi setiap lagu yang kita nyanyikan itu benar-benar kita tuh harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Saya senang sekali tadi Melisa menyanyikan lagu-lagu pujian, itu sungguh luar biasa dan itu harus menjadi kayak pernyataan iman kita. Jadi kita tidak cuman dengerin suara Melisa yang manis, yang lembut ya kan, tapi kita benar-benar hati kita itu memang menyembah Tuhan. Apa yang ada di dalam syair dalam kalimat itu harus kita renungkan bahwa itu tuh bener-bener dari hati kita gitu. Jadi kalau praise the Lord ya kita memang bener-bener hati kita tuh lagi praise the Lord gitu ya. Itu akan mengubah hidup kita. Itu akan benar-benar memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tetap sukacita ya. Kemudian worship juga menghasilkan kemenangan rohani. 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22 itu menceritakan tentang Yosafat menempatkan para penyanyi di depan tentara sehingga musuh-musuhnya menjadi kalah ya. Di 2 Tawarik
ini saya agak lambat saudara. 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Jadi kita melihat bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, kita pasti akan mengalami kemenangan-kemenangan ya. Jadi penyembahan itu membuka jalan bagi Tuhan untuk bertindak. Jadi masalah-masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita tuh tetap bersyukur, kita tetap menyembah Tuhan, Tuhan tuh pasti memberikan hikmat, memberikan jalan. Seperti waktu kemarin itu, waktu Bali banjir ya, mungkin saudara lebih cepat tahu daripada saya. Karena saat itu puji Tuhan, saya itu lagi sibuk sekali karena akan kirim barang ke Eropa. Jadi saya dan anak, cucu, mantu semuanya tuh kerja, kita lagi packing gitu. Kita packing ya udah sukacita gitu, maksudnya biar segera berangkat, kalau berangkat kan dapat dana ya kan. Sampai akhirnya Ibu Lucy itu dari Jakarta telepon, Shalom Bu Ratna gimana kabarnya gitu. Oh iya Bu, puji Tuhan baik loh, kan Bali banjir, Ibu nggak apa-apa. Oh banjir toh Bu, baru saya lihat ternyata banjirnya itu sungguh luar biasa besarnya gitu. Tapi puji Tuhan tempat saya enggak kena saudara, jadi gang sebelah kena, kemudian jalan besar, kalau saudara ke Bali tahu kan jalan Teku Umar itu juga banjir, kemudian pasar di mana Bu Marta itu berjualan di Kumbasari juga kena, tapi cuma sedikit karena beliau tokonya di lantai 4 dan lantai 2. Bener-bener banyak sekali korbannya sampai rumah runtuh, tapi Tuhan tuh betul-betul melindungi kita gitu. Sampai saya juga lihat di grup ternyata teman saya juga kebanjiran gitu. Jadi saat saya mau menolong malah dia bilang, aduh udah telat, kamu mau nolong sore-sore udah mau nolong gitu. Saya udah selesai gitu. Akhirnya kita kan malah diajak makan, kemudian malah nonton bioskop yang udah bertahun-tahun saya tidak nonton bioskop, malah nonton bioskop. Jadi saya lihat itu gimana ya, dalam kehidupan ini kalau kita nempel sama Tuhan tuh pasti ada perlindungan, ada sukacita. Bukan kita bersukacita di atas penderitaan orang ya, tapi gimana Tuhan tuh betul-betul kita itu aman gitu di dalam pelukannya. Sampai akhirnya besoknya saya kaget karena saya lupa bahwa saya tuh ada pesanan, saya harus buat bolu kukus angka 7 yang tingginya itu 70 cm gitu. Dan itu isinya bolu kukus semua, saya harus membuat kerangka. Pagi-pagi anak saya bilang, "Mah, kerangkanya udah beres." Kerangka apa? Loh, kan Mama ada pesanan loh. Itu kan bulan depan loh. Saya bilang siapa? Hari ini loh, Mah. Hari ini. Saya langsung, aduh Tuhan, saya langsung duduk diem. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya ceroboh Tuhan. Saya kok sampai lupa gitu loh ada pesanan. Ini tulungan ya Tuhan, aku tulungan ini buat ulang tahun anak kecil, nanti nek anaknya nangis gimana Tuhan. Udah ya Tuhan, aku sekarang tunjuk siapa, aku harus kemana, siapa yang bisa nolong saya. Ya udah, terus setelah itu amin, langsung saya nelpon, bapak pertama, enggak bisa Bu, buat itu kok cepet sekali, itu tuh buatnya lama, sulit gitu. Oh ya udah Pak, terus saya cari lagi. Pak bisa enggak buat angka 7 Pak dari besi beton dulu. Karena kan bolu kukus kan sulit, maksudnya berat, jadi kan harus ada besinya, rangka besi, kemudian harus ada foamnya untuk nempelin bolu kukus yang kecil-kecil itu. Dia juga enggak mau, enggak bisa Bu kalau mendadak gitu. Soalnya saya jam 12 itu harus selesai besinya itu. Padahal saya datang itu jam 8 pagi. Enggak bisa gitu. Oh ya udah enggak apa-apa. Terus saya langsung naik sepeda motor. Saya kemana-mana naik sepeda motor saudara. Seneng
Ya, jadi panas, kepanasan, hujan, kehujanan, bisa menikmati. Soalnya apa? Dulu kalau hujan-hujanan dimarahi sama ibu saya, nanti masuk angin, ayo masuk gitu. Tapi kalau sekarang udah dewasa malah pengen hujan-hujanan. Kemudian waktu saya naik sepeda motor saya tanya, mana ya Tuhan? Siapa ya orang sing bisa nolong aku? Mana ya? Tolong Roh Kudus, tolong gitu. Terus saya berhenti di depan tukang las gitu. Terus saya bilang, Pak, bisa bantu saya? Apa? Ini loh Pak, saya mau buat tangka 7, nanti kerangkanya gini-gini nih. Saya gambar, oh iya, kapan? Sekarang. Loh sekarang Bu? Iya sekarang. Loh, oh gitu ya Bu, Bapak kan punya besi nih. Langsung potong-potong aja, ini udah kasih ukurannya gitu. Jadi langsung potong, langsung las, langsung ini apa namanya, belum selesai kan tataannya, saya bawa dulu ke tukang foam. Yang buat foam itu, styrofoam itu, terus dia lagi ngerjain, bapaknya ngerjain bawahnya. Dia sudah bilang ukurannya 70 kali 30, dia ganti lagi. Bu kayaknya ada bisa nahan ini platnya, harus ukurannya diganti segini. Ya udah, jadi saya harus bolak-balik. Tapi ya Tuhan tuh baik, betul-betul bela saya. Yang pertama apa? Yang pesan lupa. Karena dia banyak pesen roti macam-macam, jadi lupa sehingga saya tidak dikejar sama dia. Terus anak saya cuman buat bolu kukusnya aja. Terus saya bilang, ini Bu aku bantunen toh Mama, itu loh nyusun bunganya. Nggak bisa Mah, aku sudah punya janjian, itu kan planningku kan cuman itu, jadi ya Mama, oke, ya udah. Tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Karena apa? Karena saya itu buatnya di tempat orang yang buat dekor. Jadi orang-orang pegawainya dekor itu puji Tuhan hari itu tidak ada kerjaan. Jadi semua itu membantu saya. Tuhan itu luar biasa ya. Jadi waktu saya datang, dia pas lagi upacara mau tiup lilin, terus dia bilang, loh aku lupa kalau pesen kamu. Itu cuma karena Tuhan yang bisa membuat amnesia saudara. Kalau kita enggak mungkin, waduh untung. Kalau enggak saya pasti stres banget. Soalnya orangnya ini disiplin, kalau pesen tuh harus tepat waktu, harus gini. Tapi karena saya salah ya, tapi dia senang banget, good job gitu tuh. Seneng karena jadinya bagus itu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau enggak Tuhan, enggak mungkin. Ya, jadi di tengah masalah tuh kita tidak boleh bersungut-sungut, kita harus menyembah Tuhan, kita bersyukur, kalau salah ya diampuni ya kan, minta ampun maksudnya maaf. Kemudian worship sebagai gaya hidup, jadi penyembah sejati tetap menyembah di rumah, di tempat kerja, dalam kesulitan, dalam sukacita ya, bahkan dalam penderitaan. Dalam sakit pun kita tetap harus nyembah Tuhan. Jadi itu menjadi gaya hidup kita. Seperti Ayub di ayat 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu menyalakan pakaiannya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Di tengah kehilangan Ayub tetap menyembah. Jadi penyembahan sejati tidak tergantung pada keadaan, tapi berakar pada pengenalan akan siapa Tuhan. Mungkin kalau saudara itu ada teman saya yang dia itu Kristen sejak kecil, bahkan dia itu anaknya seorang pendeta. Jadi dia itu tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan, gimana berharganya saya jadi orang yang berdosa, kemudian diangkat sama Tuhan sampai saya bisa memanggil Bapa. Itu tuh sebenarnya hal yang sangat-sangat luar biasa gitu. Dan juga yang bisa memberikan kepada saya janji yang benar-benar saya nikmati sampai hari ini. Waktu saya mau nerima Yesus, Tuhan tuh bilang gini, melalui hambanya bilang gini, kalau kamu benar-benar mau memberikan hidupmu kepadaku, kalau kamu mau sungguh-sungguh cinta sama aku akan memberikan kamu sukacita. Karena
waktu saya belum terima Yesus, sukacita saya palsu dan Tuhan tahu. Sampai saya tuh ditegur, kamu tuh suka tertawa, kamu suka bercanda, tapi hatimu menangis gitu. Dan itu memang benar, karena apa? Ya karena banyak sekali dosa saya, banyak pelanggaran-pelanggaran saya waktu saya belum kenal Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan saya yang membuat saya itu sedih gitu ya. Tapi Tuhan, setelah saya benar-benar menerima Tuhan Yesus, saya tuh diberi sukacita, dan sukacita saya tuh penuh. Saya tuh tidak terpengaruh dengan isi dompet. Kadang-kadang dompet saya kosong, saya mikir saya punya banyak uang. Kadang-kadang saya tidak punya uang, saya malah punya uang, malah saya lupa kalau saya punya uang. Gitu. Karena bener-bener saya tuh tidak mikirin, karena saya percaya kalau Tuhan belum saya ngasih uang, tapi pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya paling ngomong gini, Tuhan bercandanya jangan lama-lama ini loh, butuh loh Tuhan untuk bayar apa, untuk uang sekolah anak dulu kan waktu gitu ya. Dan bener, secara manusia tidak mungkin saya ini, punya rumah pun juga tidak mungkin, sampai saya tuh dihina-hina. Kamu tuh ya, tak beritahu ya, di Bali orang yang kerjanya handicraft, tidak ada yang kere, kamu tok gitu. Oh ya puji Tuhan, ya terima kasih Tuhan, aku seneng. Karena apa? Lah saya anak itu Tuhan, saya dinyek, ya toh. Kita aja kalau punya anak, anaknya dihina aja ndak terima, ya kan? Lah saya anak itu Tuhan, ya wis ndak apa-apa, lakon menangi keri, ya toh. Dan Tuhan tuh bener-bener saya dikasih hadiah Tuhan yang luar biasa, yang ndak pernah saya pikirkan, ndak pernah saya impikan. Saya tuh saya dapat rumah saudara dengan cara yang ajaib. Kalau saya punya tabungan, kalau saya tinggal ngambil uang di bank, cuma dipindah, itu hal yang mudah. Tapi benar-benar waktu itu saya tidak punya uang, saya cuma ngomong iseng sama teman saya, ini ada rumah lelangan ya. Rumah lelangan, aduh tante, janganlah beli rumah lelangan, itu masalah. Tante kalau mau beli rumah ya yang perumahan gitu loh. Oh ya udah enggak apa-apa, aku ya cuma iseng. Barangkali ada, aku bilang gitu. Tapi itu saya ngomong tuh Minggu sore. Senin pagi dia langsung telepon, tante ini loh ada rumah lelangan loh, katamu rumah lelangan bermasalah. Oh kalau ini enggak tante, loh kenapa? Ya karena rumahnya kosong gitu. Oh ya tante kesini ya gitu. Saya aja nggak tahu jalan Gunung Tatas. Terus saya ke sana, terus saya lihat rumahnya, loh kok rumahnya kok lantai dua lantai gitu, terus lebarnya 1,5 are. Nah ini rumahnya berapa harganya? Kayaknya enggak. Loh tante ini murah nanti kalau lelang gitu. Nah ini dulu diagunkan itu 1,5 M. Waduh kayaknya enggak. Soalnya itu bagi saya itu 1,5 M banyak banget. Karena waktu itu di dompet saya tinggal 100.000. Iya kan, harus dikalikan berapa, terus siapa yang ngalikan kalau enggak Tuhan Yesus ya kan. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya tuh bisa orangnya yang nawarin saya tuh bilang, tante kan sudah 20 tahun ya kayaknya jadi anak kos. Iya, ya udah tante beli aja. Loh tapi aku belum ada dana loh, ya udah tante mana sini, KTP sama NPWP-nya om gitu, langsung dikasih. Tapi ya kita ini walaupun beriman ya keder juga ya. Soalnya uangnya 1 juta aja nggak ada. Terus mau beli rumah seharga 1,5 M. Tapi terus saya tuh mikir gini, kalau Tuhan sudah buka jalan, nggak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Tapi saya sempat juga nelpon sama Pak Hengki ya, kalau saudara tahu Pak Hengki gembala saya yang di Solo tuh bilang, Pak ini kok dipinjemin uang ya Pak? Apa Tuhan tuh mau ngasih aku rumah gitu. Terus oh ya wis yo doa gitu. Doa terus akhirnya Pak Enggi bilang, "Oh iya, besok itu harganya paling mahal 725." Oh gitu ya Pak. Ya udah. Terus beneran besok jam 2 kurang 10 menit saya ditelepon sama teman saya. Ini loh sudah sampai 700. Mau berapa? Oh ya 725. Tambah maksudnya biar menang gitu. Soalnya ini murah banget loh, itu 750, 800 saya berani
wah enggak, kalau enggak 725 berarti bukan dari Tuhan gitu. Ya udah bener ya, Cece cuma berani itu 725 ya, iya 725. Dan puji Tuhan, saya dapat rumahnya 713.500 dan enggak ada uangnya, itu yang hebatnya Tuhan. Hebatnya Tuhan itu, jadi ya udah seneng aja. Oh ya udah, saya nangis, aduh Tuhan terima kasih. Tapi ini uangnya ya Tuhan, jangan lupa. Soalnya harus bayar gitu kan ya. Dan Tuhan baik banget, suami saya itu saya dapat warisan yang sudah puluhan tahun tuh enggak pernah cair. Itu hari itu maksudnya diberitahu bahwa ini loh rumahnya laku, nanti kamu dapat satu orang 420 gitu. Wah masih kurang Tuhan. Terus suami saya bilang, dijual wae sama Koko. Cici soalnya cuma mau beli 200, dijual sama Koko, enggak usah. Nanti enggak terjadi pertengkaran, maksudnya enggak enak sama-sama saudara. Kita minta Tuhan, kita loh dari nol, terus sekarang dapat 420. Kurang dikit. Waduh maksudnya kurang dikit. Kurangnya juga banyak, tapi ya sudah, wong dari enggak ada, ya kalau Tuhan pasti sama mesti genapi. Dan ternyata bener saudara, Tuhan tuh bener-bener ajaib. Akhirnya Kokonya itu tanpa diminta itu bisa ngasihkan bagiannya dia untuk tukar guling dengan warisan kita yang lain gitu. Jadi akhirnya bisa bayar. Tapi saat itu saya tuh mengalami kesulitan karena teman saya itu mendesak saya karena tuh rumah Bali harus direnovasi. Sedangkan dia tuh lagi sakit, saya tuh lagi dukung dia supaya dia tuh percaya Yesus, supaya terima Yesus. Pokoknya Tuhan Yesus ajaib apa, pokoknya harus beriman. Terus saya bilang, mana kowe imanmu? Kowe tak suruh bangun rumah kowe ndak berani. Maksudnya renovasi supaya kamu bisa tinggal di situ gitu. Terus akhirnya apa? Ya wis, kowe tak kasih modal ya. Teman saya yang sakit kanker tuh bilang, tak kasih modal 15 juta. Kowe coba berani ndak jalan. Tak kirimi tukang. Ya udah, akhirnya terjadilah sesuatu yang belum pernah saya pikirkan dan saya rasakan. Karena tiap pagi itu banyak daftar dosa saudara. Suruh beli semen, suruh beli besi, suruh beli. Maksudnya macam-macam suruh beli, udah beli. Terus nanti kalau udah sore, terima kasih Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Udah tidur nyenyak ya toh. Soalnya kalau tidak tidur nanti malah tidak diberkati Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya, Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Jadi saya harus tidur Tuhan supaya berkat itu turun, tidur. Nanti bangun pagi kasih daftar dosa lagi. Gitu terus sampai akhirnya banyak sekali yang dikerjakan sampai akhirnya cincin kawin sekarang saya tidak punya saudara. Karena uangnya kurang terus, enggak cukup terus tiap hari itu, apalagi kalau Sabtu itu bener-bener sedih banget. Akhirnya karena dulu saya beratnya cuma 50, sekarang puji Tuhan 90. Jadinya saya mencari di YouTube bagaimana cara melepas cincin kalau tangannya bengkak. Kemudian cincin itu akhirnya tersangkut di tengah-tengah, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk dan tangan saya sudah mulai membiru. Terus saya bilang sama Tuhan, aku takut gak punya ini jari. Tolong ono Tuhan, kalau cincin ini boleh dijual, keluar no. Kalau gak boleh, masuk no lagi. Tiba-tiba kelinting berarti dijual. Aduh pokoknya bener-bener luar biasa sampai semua sepeda motor dimasukkan FIF dapat 5 juta. Ada 4. Nggak cukup lagi. Terus teman saya bilang, jangan FIF, tak bayar ya weh, nanti kamu tinggal bayar aku. Dikeluarkan lagi, tapi ternyata nggak cukup. Terus teman saya bilang, masuk ke kur weh kur. Udah masuk ke kur, satu sepeda motor mah dapat 25. Jadi saya mikirnya itu pasti bisa membayar, tapi kena pandemi. Jadi luar biasa banget. Waduh, tapi ya Tuhan itu luar biasa. Akhirnya sebelum pandemi pun Tuhan izinkan saya bebas dari segala hutang-hutang saya. Semua teman-teman bantu, itu kamarnya ada berapa ya? 5, kamu kasur ibu ada punya berapa? 2, ya wis tak beli 3. AC berapa? Cuman punya 2, tak beli 3. Kursi, mau enggak kursi bekas, sofa? Mau. Meja makan bekas? Mau.
Terus ternyata saya juga baru tahu ternyata untuk ini loh apa, kunci-kunci, terus wastafel, terus shower apa, ternyata mahal. Saya juga baru tahu karena enggak pernah bangun ya saudara. Tapi teman saya tuh luar biasa, saya dikirimi semuanya. Jadi itu bukan rumah saya, bener-bener rumahnya Tuhan. Sampai spray, sampai handuk, sampai keset, semuanya tuh betul-betul mereknya Casio. Dikasih orang. Jadi itu pengalaman saya. Karena setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya belajar benar-benar untuk selalu menyembah Tuhan. Selalu belajar dekat terus sama Tuhan ya. Ini sebagai ayat penutupnya di Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi memang hanya Tuhan Yesus saja yang layak untuk menerima puji-pujian ya. Jadi kita harus terus belajar, jadikan setiap hari sebagai ibadah kepada Tuhan. Ya, terus latih diri untuk menyembah dalam kesulitan, bukan hanya saat berkat datang. Kemudian biarkan Roh Kudus memimpin penyembahanmu, bukan suasana hati, tapi benar-benar karena kita itu dekat sama Tuhan, kita mau bermanja-manja sama papa kita ya, sama bapak kita, dan setiap keputusan hidup adalah bentuk worship. Jadi itu tuh semua memuliakan Tuhan dan Tuhan disenangkan karena kehidupan penyembahan kita ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami ada itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau baik, sungguh baik dan amat baik bagi kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada kami hati yang taat, hati yang rela, hati yang mau senantiasa menyembah-Mu, mengucap syukur kepadamu, dan bahkan menceritakan pengalaman pribadi bersama dengan Engkau sehingga dapat menguatkan orang lain, membangun orang lain, sehingga biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat apa-apa, tapi bersama dengan Engkau kami dapat melakukan segala perkara, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang kami panggil Tuhan Yesus Kristus. Sempurnalah karya-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa di sorga. Engkau sudah memimpin ibadah raya sore hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini. Penyambutan tamu, kolektan, tim musik, tim pemuji maupun hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Ratna yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan, dengan penuh pengharapan-Mu, hikmat dari sorga mengalir setiap langkah pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami percaya di saat firman-Mu biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar,
menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan kami menjadi anak-anak dunia, tapi kami adalah umat pilihan Allah menjadi waris-waris kerajaan sorga. Oleh karena sebab itu Tuhan, kami percaya di dalam kuasa firman-Mu yang membangkitkan, memulihkan setiap langkah kehidupan kami, rumah tangga kami, semua pekerjaan kami. Karena Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin bagi manusia tidak, tapi bagi Allah yang memberikan satu terobosan yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang setia, yang datang dari Bali Tuhan. Berkati sidang jemaatnya Tuhan, yang dilayaninya biarlah Tuhan supaya makin berkembang dan bertumbuh, menjangkau jiwa-jiwa untuk dipilih dan diselamatkan. Biar banyak orang percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami percaya setiap perkataan firman-Mu yang membangkitkan kerohanian kami malam ini Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu yang menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan berkati hamba-Mu. Kami percaya Tuhan berkati kami pada sore hari ini. Dengan kesetiaan kami, dengan ketaatan kami, kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kami menyembah, memuji, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di saat kami memuji, menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah kami. Urapan Allah Tuhan dari sorga melingkupi setiap hati, pikiran, jiwa dan roh kami, supaya kami ada satu pemulihan yang luar biasa yang Tuhan berikan sebagai umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Mungkin setiap pokok masalah yang kami hadapi, kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Apabila yang datang ada sakit, aku perintahkan keluar saat ini juga oleh kuasa pilur-pilur-Mu Tuhan. Biarlah kami disembuhkan dan disehatkan, bahwa tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang telah ditebus dengan darah Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pergumulan kami percaya Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kami. Tuhan berdaulat di atas usaha kami, rumah tangga kami. Apa yang kami perbuat akan berhasil. Biarlah semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir sore hari ini. Mungkin mereka yang lemah di mana mereka berada, mereka yang sakit di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka masing-masing, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan, supaya minggu yang akan datang, supaya mereka boleh datang beribadah di tempat ini dengan kuasa Tuhan bekerja di atasnya. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Jen Tuhan, anak Ibu Silpi yang sudah lahiran waktu hari Rabu dengan selamat, tidak ada hambatan apapun. Biarlah Tuhan beri kekuatan kesehatan lebih baik lagi untuk Jen Tuhan. Berkati juga kepada bayi yang baru lahir Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang lebih baik lagi Tuhan, supaya keluarga mereka disehatkan, diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia yang kami kasih, kami cintai dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan Indonesia dengan kemuliaan-Mu. Banyak di dalamnya hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Kami cinta Indonesia, kami mengasihi Indonesia karena bangsa kami adalah milik-Mu Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan, supaya dijauhkan bencana alam, dijauhkan segala peperangan tanah longsor apapun. Kami cinta Indonesia, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan berpisah ke rumah kami masing-masing, biarlah Engkau pimpin kami untuk tiba kami dengan selamat di tengah keluarga kami. Sebagaimana Tuhan pimpin kami dari pergi hingga pulang dengan selamat, tidak ada hambatan apapun. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah kami besok yang bekerja Tuhan berkati, yang bersekolah Tuhan berkati, yang pelayanan Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati. Jadikan semua kami menjadi berhasil, karena Tuhan yang buka jalan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kami percaya kami sebagai umat pilihan-Mu diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan menerima berkat-Mu sore hari ini di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari saudara kekasih-kekasih Tuhan,
Angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah ibu bapak yang kekasih dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.